Bersama aparat yang berkesempatan hadir, yang terhormat Ketua BPD Desa Liwo, mari kita dukung Flores Timur baru, sejahtera dan bermartabat. Mau lolotan. Kita beralih ke agenda yang ada mama, adik-adik generasi muda, dan kita semuanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Tuhan, malam hari ini saya bisa berada di desa Liwo ini. Ya. Saya tidak tahu waktu tahun 2017 saya juga sudah maju, apakah saya pernah masuk di desa ini. Ya. Saya rasa saya pernah ke bawah atau teman-teman itu ada yang rumah-rumah itu alam-alam dan sebagainya, ada embung dan sebagainya. Saya pernah masuk di situ. Jangan sampai kita memilih seorang pemimpin itu ibarat memilih kucing dalam karung. Maka kalau kita kenal riwayat hidup seseorang, itu sudah merupakan pedoman. Ya, baik kita orang ini baik atau tidak, orang ini mempunyai kemampuan atau tidak, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat rekam jejak. Nanti kalau ada calon bupati yang datang tidak melampirkan riwayat hidup dan sebagainya, itu tanda tanya besar. Dia harus mengungkapkan, bahkan kalau perlu sampai dengan saat dia berdiri itu dia masih berbuat sesuatu, baik itu logo kita ataupun di logo orang lain. Jadi bapak-bapak tadi sudah mengenal saya. Nama saya itu Joseph Antonius Titus. Kalau ada orang lain mungkin hanya keliru karena memang saya itu disapa Pak Lukman Ribeiro. Sehingga ada juga yang terus terang, maaf ya Pak Sulaiman, di tempat tertentu, Pak Lukman itu moro. Padahal tidak, saya seorang Katolik. Saya SD-nya di SD 4 itu Raja Manu, SMP Pankrasio 2 tahun, tapi bapak saya meninggal dunia. Bapak saya dan Pak Felix itu punya bapak, itu mereka satu kantor. Pak Felix punya bapak itu pimpinannya, bapak saya itu orang kedua. Lalu mereka pindah karena waktu turun batas sudah naik, bapak saya diangkat untuk membatas, sehingga waktu itu masih berbentuk koordinator skam. Ya. Jadi mulai ada rintisan untuk lompatan. Tidak sangka juga Pak Felix meninggal, lalu mereka meminta saya. Jadi baik bapak. Jadi kali lalu mungkin ada yang tahu juga bahwa saya berpasangan dengan seorang putra Solo dari Lewotana Ole, Pak Marianus namanya, sehingga singkatan kala itu adalah Lurus, Lukman Marianus. Bapak tahu ya. Jadi memang kemarin lalu barusan itu saya dari Lewotana Ole sama-sama dengan beliau. Lalu kepala desanya ngomong semuanya luar biasa. Lalu waktu saya di Lewotana Ole, ambil SIM saya, lalu kita duduk. Dia hanya mau bilang apa? Jadi saya baru tahu dia seorang pastor yang bertugas di MD di Suraikara. Dia bilang, Pak Lukman, saya ini memang diberitahu bahwa Pak Lukman itu mau datang ke Lewotana Ole. Dan saya punya macam mimpi ataupun penglihatan. Ada yang datang sekitar jam 5 yang saya akan masuk. Mereka bilang apa? Pastor tadi, arwah-arwah yang orang meninggal itu bangun. Dan menemui pastor itu, lalu bilang apa? Kami ini mau menjemput Pak Lukman. Saya juga rasa takut juga ini. Tapi ini baik. Artinya masyarakat yang masih hidup dan juga masyarakat yang sudah meninggal dunia itu menerima kedatangan Bapak. Ya saya berdoa mereka bilang nanti baru Bapak ada waktu nanti datang lagi masuk ke rumah Anda dan sebagainya. Jadi saya mau menunjukkan kepada masyarakat Lewotana Ole bahwa putra yang kali lalu bersama saya, ya Tuhan belum berkehendak untuk mendampingi saya. Maka kali ini di tahun 2024 saya datang. Kenapa Bapak Uskup Monsinyur Frans Kokopu waktu 3 tahun yang lalu datang, dia telepon sama saya di Kalimantan. Pak Lukman mau tak kembali lagi untuk Flores Timur? Kita berbuat untuk Flores Timur yang lain.
Saya bilang Bapak Uskup, saya akan bicara dengan istri dan anak-anak. Kenapa ya? Mereka yang mendampingi saya sehari-hari. Kali lalu kalau menjadi calon bupati itu biayanya besar. Dan dikira jadi bupati itu sama jadi kepala desa. Hanya mungkin jutaan kalau ada keperluan, ataupun anggota DPRD mungkin ratusan juta. Jadi bupati itu miliaran Pak, menghabiskan miliaran. Maka kalau saya maju lagi, berpikir lagi, ini miliaran. Kali lalu Bapak sudah miliar. Kalau istri tidak restu, anak tidak restu, jangan maju. Tapi puji Tuhan, istri saya dan anak-anak saya menang. Kalau Bapak merasa bahwa itu baik untuk pengabdian Bapak ke depan, silakan. Maka saya maju. Nah, jadi orang lain itu tadi saya bilang, kali lalu saya datang terlambat, kali ini saya putar. Strategi saya apa? Supaya masyarakat semakin mengenal dari dulu. Jadi 3 tahun sudah berjalan. Solo, Barat dan Selatan sama Bapak bisa cek. Mulai dari Lautan Ole sampai dengan Bulu Blolong semuanya saya sudah masuk. Selatan juga demikian. Maka terus terang Solo Timur masih ketinggalan. Maka saya sudah mulai masuk. Memang waktu kali lalu saya masuk di Menangan. Lalu ketemu dengan pastor, lalu saya memberi bantuan untuk menara gereja sedikit. Lalu sudah itu saya mulai keliling dulu Solo Timur, Solo Barat. Dan kekompakan masyarakat saya dari dulu wajah keinginan untuk ada perubahan di Flores Timur ini, baik di Adonara maupun juga Flores Timur. Dan maka saya mulai berpikir Solo Timur jangan sampai ketinggalan. Atau orang lalu tidak tahu paru-parunya macam-macam, wajahnya bagaimana, cara bicaranya bagaimana, ya, visi misi program dia bagaimana untuk ke depan Solo ini. Maka saya bilang, saya bahagia kalau kemarin justru saya masuk ke daerah, ke desa Bimo yang masuk jauh. Saya sangat senang. Baik Bapak-Bapak, maksud kedatangan saya tadi saya ungkapkan 3 tahun itu supaya jangan sampai orang mendengar dari orang lain, dari tim seperti kalian, tapi langsung saya menyentuh masyarakat. Saya ingin merebut hati masyarakat, bukan untuk merebut hati supaya berbuat jahat, tetapi kita ingin supaya bergandengan tangan membuat Flores Timur ini menjadi lebih baik. Yang saya ungkapkan di situ, tim baru, tim yang sejahtera dan bermanfaat.